Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my beloved student. How are you? How is life? I hope you are doing just fine. Inshallah, Alhamdulillah. Okay, welcome back to English for Nursing, English for Job Hunter, English for Job Interview for today. Semoga kalian tetap baik-baik saja, sehat. Hari ini kita akan bertemu dengan materi yang berbeda. Hari ini adalah we're gonna talk about nursing interview tips. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tips tips wawancara untuk nursing, ya, keperawatan in English, tapi dalam bahasa Inggris ya. Oke, silakan sambil mencatat biar nanti ada yang tersisa, biar ada yang edit information, tambah ilmu kalian ya. Jangan dengerin aja, tapi sambil note taking ya, taking a notes ya, jot down. Ini capaian pembelajaran kita hari ini. Ya, ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan menjawab pertanyaan dalam nurse job interview dengan baik. Jadi ini nanti ada 3 ya. Kalian setelah slide ini berakhir, setelah podcast saya berakhir, kalian harusnya sudah bisa memahami, mengidentifikasi, dan menjawab pertanyaan dalam nurse job interview in English dengan baik ya. Tapi nanti kemudian tentu tidak secara mutlak praktikal ya, karena hari ini mungkin lebih kebanyak teori dulu ya. Oke, we gonna start it. Let's get it down. Kita lanjut. Nah, yang pertama, sambil catat ya, karena saya harapannya kalian tuh dengerin juga tambah adding your new vocabulary, tambah vocabulary baru juga ya. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan tetapi juga menulis ya sebaiknya ya. What to wear to a nursing interview. Ini yang pertama, ini basic sekali teman-teman. Apa yang harus dipakai? Pakaiannya bagaimana ketika interview? Nah, kita akan bahas yang pertama, dress professionally ya, berpakaianlah secara profesional. Tentu ini setiap negara berbeda. Kalau di negara Indonesia bagaimana, tentu sudah ada ethic coach-nya. I don't need to explain that, kalian mungkin lebih tahu itu ya. Because you are nursing student, I'm not. Dress professionally pasti. Wear clean crisp clothes. Ada kata baru ini, wear tadi mengenakan, clean crisp clothes, pakaian yang clean dan crisp, yang halus, disetrika, tidak kumal gitu ya. Ya rapi lah intinya. Number 3, women should wear a skirt and matching blouse or pantsuit. Ini tentu lagi-lagi kriterianya itu tentu berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Waktu dulu saya kuliah di Inggris, saya lihat itu kalau nurse di sana, perawat di sana pendek-pendek roknya ya. Kalau kita di sini mungkin beragam ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi secara umum harus matching ya, blouse or pantsuitnya. Secara teknik begitu ya. Wear itu mengenakan, ada kata-kata barunya, women ya. Kalau men should wear dress slacks. Dress slacks and shirt tie. Dress slack itu kayak begini nih. Celananya bukan celana yang biasa yang buat hangout, tapi celana yang rapi, tapi formal gitu ya. And tie itu ada apa? Iya, tie itu adalah dasi. Shirt itu ya kemeja pasti ya. Tentu ini sangat berbeda dari satu konteks negara ke negara yang lain. And you know better, kalian lebih tahu gitu ya. Bring your resume with you. Ini yang berikutnya, kalian harus bring resume. Bawa resume itu apa? What is resume? Ya, bawa resume kalian ya. Yang isinya adalah, resume itu adalah rangkuman dari portfolio, personal information, your education and work history. Ini macam CV kalian ya, lengkap di situ. Ada binder atau bahasa Inggrisnya binder ya. Dijadiin satu portofolio yang isinya adalah informasi pribadi Anda, tentu nama dan seterusnya. Your education, riwayat pendidikan, and work history, apa?
Yes, I can hear you. Work history. Jadi apa riwayat pekerjaan kalau sudah pernah bekerja atau minimal kalau kalian di keperawatan sudah pernah praktek magang itu sudah dianggap work history walaupun tidak berbayar ya. Next, what interview questions to expect? Expect itu diharapkan ya. Apa pertanyaan yang biasanya muncul di interview itu? Yang pertama, behavioral interviewing. Ini yang ada yang sering ini. Yang selalu muncul adalah behavioral interviewing ask you, menanyakan kepada Anda specific examples. Jadi selalu bertanya tentang contoh-contoh konkret that demonstrate, ya jangan salah, yuk ikuti saya. Demonstrate you have certain knowledge. Anda mempunyai certain tertentu. Knowledge itu adalah kemampuan tertentu yang spesifik, skills dan ya ability, kemampuan tadi. Jadi biasanya yang ditanya adalah hal-hal yang sangat behavioral, jadi bersifat kasuistik, spesifik, sehingga nanti harapannya dengan jawaban Anda akan terlihat Anda itu punya pengetahuan, skill atau pengalaman tidak dengan soal-soal yang diajukan ya. Itu disebut behavioral interviewing ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kasus di lapangan. What interview question to expect berikutnya adalah typical behavioral tadi ya. Isinya biasanya hanya dua, teamwork dan konflik. Tema besarnya ya. Base question you will get will deal with itu adalah berhubungan dengan teamwork and conflict, berhubungan dengan kerja tim dan konflik ya, karena memang kan in your field in nursing dalam keperawatan kalian selalu berhubungan dengan ini teamwork dan konflik, karena ada banyak members, banyak Anda berurusan dengan manusia dan ya ini tidak mudah, it's challenging ya, you know that. How do you handle the work, ini contohnya ya, how do you handle workplace stress ya. Bagaimana Anda workplace stress? Bagaimana Anda menyelesaikan stres dalam lingkungan kerja ya, karena memang Anda itu high pressures ya, high pressures environment. Lingkungan Anda itu kalau di rumah sakit dan seterusnya itu selalu dalam lingkungan yang tekanan besar ya, karena hubungannya adalah dengan manusia ya. Workplace stress, ini workplace bukan place ya, workplace stress adalah stres kerja. Kalau stres kerjaan tuh kalian gimana, bisa nggak gitu. Oh nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis, case by case, dan biasanya yang terjadi di lapangan. How do you handle difficult patients? Coba, how do you handle, bagaimana Anda menghandle pasien yang sulit ya kan. Pasien itu udah hidupnya sulit, kadang-kadang juga mempersulit nurse ya, mempersulit perawat juga. Nah ini contohnya ya. Jadi siapkan saja pertanyaan-pertanyaan atau jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan teknis begini ya. And you will have this experience when you do it by practice in apprentice ya. Kalau kalian pas magang itu sudah terlatih banyak di sana. Berikutnya adalah know your strengths and weaknesses. Ini pertanyaan klise. You're going to get a standard. Ini standar selalu kalau kita mewawancara ya, baik dalam bahasa Inggris ataupun in bahasa Indonesia, you will have this too. Ini sambil kalian update vocabulary-nya ya. You're going to get, Anda akan mendapatkan standard. Pasti pertanyaan standar. Pasti ini. Yang pertama, tell me your strengths. Strengths itu adalah kelebihan Anda. Ini gampang-gampang susah kalau Anda pernah ya. Tell me your weaknesses. Ini lawan katanya. Tell me about your weaknesses. Coba Anda sampaikan kelemahan Anda. Tipsnya ketika kalian baca banyak buku nasihat interview in out there, they will talk about strengths. Strengths mungkin tidak perlu terlalu banyak menambah-nambah ya, tidak perlu berbohong, karena kalau tidak ada di CV juga, tidak ada di resume, lalu kalian sampaikan nanti agak, kalau dicek kan tidak baik ya. And it's not a best practice to be dishonest, to be not telling the truth.
Kalau nggak jujur tentu bukan sesuatu yang baik ya untuk memulai sebuah pekerjaan. Strength itu mungkin kalian harus tinggal melis hal-hal yang kalian sudah lakukan dan itu merupakan karakter yang baik. Walaupun kalian mungkin ketika lulus belum banyak pengalamannya ya. Tell me your weaknesses. Kalau weaknesses ini banyak yang terjebak ya. Some of weaknesses itu kelemahan. Banyak buku yang menyarankan kalau kalian ditanya weaknesses, kasih tahu saja eh, kelebihan Anda sebagai weaknesses Anda. Kan tidak lucu juga ya. I'm so kayak misalnya kalian menceritakan saya itu tepat waktu, kelemahan saya itu tepat waktu. Kalau ada pekerjaan kalau belum selesai saya itu tidak mau selesai. Interviewer are not that silly ya. Pewawancara saya juga pernah dapat tugas juga wawancara bahasa Inggris. Itu ya tidak sekonyol itu ya. Ketahuan juga kan ya. Jadi weakness itu sebaiknya adalah sesuatu, jangan blunder ya. Jangan juga kasih tahu bahwa I'm lazy, I don't like to work in hospital. Kalian bilang saya itu malas, suka bangun siang. Lah kalian ini mau cari pekerjaan apa cari gara-gara ya? Jangan terlalu jujur ya nggak apa-apa. Jujur nggak apa-apa, nggak boleh. Karena kalian berkompetisi ya. Berarti weakness itu adalah bagaimana tidak bohong tetapi menampilkan sisi yang tidak terlalu buruk tapi yang Anda bisa perbaiki ya. Misalnya I always have a nervous feeling when I deal with new person misalnya, atau in high pressure environment sometimes cannot decide instantly. Pada keadaan banyak tekanan saya biasanya agak kurang siap, banyak nervous kalau untuk mengambil keputusan. Nah, this is one of the example of how the weaknesses is tolerable. Weaknessesnya masih bisa dimaafkan dan memang Anda harus akui di jawabannya. Anda bisa tingkatkan lagi. Jadi jangan sesuatu yang fundamental menyebabkan weaknesses yang membuat Anda profilnya tidak baik ya. Kalau begitu ya misalnya Anda kurang pede kalau berkomunikasi dengan orang baru dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi contoh ya. Weaknesses itu tidak perlu, you don't need to be telling lies, you don't need to make up. Anda juga nggak boleh membesar-besarkan atau being silly, jadi konyol, menyebutkan kelebihan jadi kekurangan. Kan itu jatuhnya ya ketahuan juga. Next, practice ini tidak ada kata lain, kalian harus latihan ya. Practice dan practice some more. Latihan lagi. Some of my students are just studying these tips theoretically. Jangan banyak dulu kejadian biasanya kita kalau mau interview itu belajar terus tapi jarang latihannya sebelum interview. Jadwalnya besok, hari ini cuma baca saja ya atau menginternalisasi knowledge-nya. No, you have to put it in practice. Lihat ke cermin, panggil babaknya, panggil mamanya, panggil temanmu, suruh dengarkan kau latihan. Karena nanti groginya akan terlatih ya. Sehingga nanti akan lebih baik. Pasti ya, practice. Oke, seperti belajar sepeda itu jangan terlalu, if you learn to riding a bicycle, don't read a book about how to ride a bicycle all the time. Kalau kalian mau belajar sepeda, jangan baca buku tentang cara belajar naik sepeda yang baik sepanjang hari. Kalian harus tutup bukunya satu kali untuk latihan juga ya. You gotta do practice ya. Okay. What quality are interviewers? What qualities? Kualitas apa interviewers looking for? Looking for itu adalah yang dicari interviewers, pewawancara. Apa sih kualitas yang dicari oleh pewawancara? Biasanya hanya dua, intelligence dan attitude. Kalau jawab intelligence sudah pintar ya, you are smart, tapi attitude-nya poor, not good, ini menjadi pasti tidak dipilih. Dua-duanya harus bagus. Intelligence good, attitude good. Attitude itu sangat berpengaruh ya, karena pada saat interview we can see your attitude. Kita lihat attitude Anda itu kelihatan. Gitu ya. Maka do your best about this one. Okay? Practice ya, ini aja 3. Practice. Interview test practice ya hanya dengan practice.
Thank you. Itu saja hari ini guys. So mudah-mudahan memberikan dua hal. Satu, update vocabularies tadi. Yang kedua, content knowledge. Kalian sudah memahami apa aja biasanya pertanyaannya. Kita di part berikutnya akan lebih ke detail. Nah, untuk kali ini cukup dulu. And that's it for today. And I hope everybody is following happily. And most importantly, you understand, you get the message, you got the point of today's material. Oke, baik. Nah, biar kalian bisa lebih terlibat dari materi hari ini karena kita hanya virtual, ya, you can only see me from the screen, maka harus ada interaksi. Interaksinya ini biar kalian memastikan pemahaman kalian ya. Silakan jawab di kolom komentar dengan format nama, NIM, nama lengkap dan NIM. Kemudian yang terakhir, silakan ditulis rangkumannya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris ya. What have you learned today? Kalian sudah belajar apa hari ini? And don't copy my slides. Jangan copy paste dari slide saya. Silakan dirangkum dengan bahasa sendiri. Yang penting jangan pakai bahasa Jawa ya. Use your English. It's alright. That's good. If you're not confident yet to use your English, use bahasa Indonesia. It's no problem. Boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting original karena saya ingin pemahamannya. Oke, jadi itu tugasnya nulis summary, rangkuman, tidak usah panjang tapi original ya, versi kalian, pemahaman kalian di kolom komentar ya. And second, kalian juga harus menyisipkan yang nomor 2, harus ada questions, pertanyaan bebas tentang yang ingin kalian ketahui di nursing test interview gitu ya. Silakan nanti saya reply di sana ya. Thank you guys, hope you are doing good with this material and all the best yeah. Feel free to post question and query if you don't have if you don't if you find it not clear yeah. Thank you guys, happy learning, happy day for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.